Bermula dari anak remaja yang sedang-sedangnya puber, dia berpikir bosan, sendirian gak punya teman. Kedua orang tuaku sibuk bekerja, di luar kota pembantuku juga sedang mudik lebaran. Rumah sepi dan lengkap sudahku sendiri. Keluar rumah hendak nyari pacar, ada cewek sendiri dengan pakaian seksi. Pantas saja mata Marvin gak berkedip. Hari berlalu di sebuah tempat berbeda. Ada gadis yang sedang mengemis minta pertanggungjawaban pacarnya, menodai kesuciannya, namun malah dicampakkan. Karena sang gadis yang sangat rapuh, lalu menganggap aib serta mencoreng nama baik keluarganya, dia nekat berdiri di atas kali, jembatan dan terjatuh. Bersamaan itu pula, Marvin yang labil mencoba menceburkan diri ke kolam. Niatnya hanya sebagai candaan, membasahkan tubuhnya lalu mandi, karena gerah dan berkeringat. Namun saat di dalam air, tubuhnya bergeliat berguncang. Kulit mengencang, tubuhnya bergetar menyusut, dan rambut Marvin seketika itu memanjang. Marvin yang merasa kesakitan karena tubuhnya bereaksi tak normal, saat rasa sakitnya menghilang dan Marvin berupaya naik ke permukaan air. Dia segera menepi dan merasakan aneh memandangi tubuhnya lebih kecil. Badannya halus, bersih, dan dada serta pinggul membesar. Rupanya peri air mengabulkan keinginan Marvin yang bosan dengan kehidupannya sebagai pria kesepian. Marvin memakai pakaian mamanya dan berkeliling di sekitar teras, dan kembali masuk ke rumah lagi, mencoba-coba apapun yang membuatnya tampil sebagai wanita cantik. Jam demi jam, Marvin keluar rumah membeli makanan. Disapa oleh penjual makanan, namun Marvin hanya mengangguk dan pulang segera. Dia masih nggak menyangka tubuhnya bisa berubah seperti ini. Tapi setelah dipikir-pikir, ini kan keingintahuan Marvin terhadap wanita, kenapa tidak? Marvin lalu mencari-cari baju, bra, dan apapun dikenakan olehnya. Keesokan harinya, Marvin keluar rumah, jalan-jalan naik bis. Kebetulan penumpang di bis itu hanya Marvin dan seorang pria dewasa, dengan wajah dingin dan murung. Beberapa hari kemudian, Marvin berpergian dengan tujuan mall. Ia tuju untuk keinginannya membeli baju. Karena Marvin membeli baju yang cukup banyak di toko itu, pemilik toko mengundang pesta ulang tahun pernikahan besok malam di rumahnya. Marvin yang sedang belajar berperilaku menjadi perempuan merasa tertantang. Dia dandan cantik menghadiri undangan pemilik toko. Di hari pesta berlangsung, namun seperti mata liar yang sedang memperhatikannya. Marvin yang kala itu menggunakan nama Tania meminta tolong ke pemilik toko selaku pemilik rumah yang punya pesta, menjebak orang yang dari tadi mengganggunya. Dan keesokan harinya, Tania alias jelmaan Marvin merasa nggak enak. Telah menganiaya pria semalam. Serasa dia pernah bertemu. Betul, itu pria yang sama di mobil bis. Setelah kejadian pesta, kini di lift, mall, lalu di toko kecil juga. Pria itu mengikuti Tania terus. Sampai Tania pergi ke tempat les privat, pria tersebut seakan tidak pergi. Selalu saja ada. Di pikiran Tania, dimanapun, Tania panik dan ingin menghilangkan kenangan, hasrat, atau apa yang ada di pikirannya. Dan berupaya sekali namun gak bisa. Benar, ternyata si pria tersebut mulai terobsesi sekali dengan wajah cantik dan polos Tania. Dia sengaja mengganggu dan menikmati momennya saat mengikuti Tania. Waktu terus berjalan, sampai di pagi hari saat Tania sedang berberes rumah, ada kiriman alat make up dan kado-kado kecil untuk Tania. Karena benar-benar masih Marvin banget dan menganggap itu nggak masalah, Marvin berani memakainya. Hari-hari berlalu begitu cepat, tiba saat dimana sang pria itu datang, bertamu ke rumah Tania. Setelah dipersilakan masuk dan di dalam, Tania yang emosi marah-marah ke pria tersebut sampai luapan kemarahan dan kekesalan Tania hilang, pria tersebut memperkenalkan diri, namaku Richard. Tania mendengarkan penjelasan Richard dan mengerti. Rupanya Richard tahu, pertama bertemu saat di bis. Richard merasakan kenyamanan saat melihat tatapan polos dan cantik Tania. Namun Richard yang saat itu lagi kacau, merasa terobati bila mengingat tatapan Tania. Dan senang bila mengingatnya. Tania akhirnya luluh dan menerima perkenalan dan ajakan Richard untuk muter-muter dengan mobil online. Lalu keesokannya, Richard datang lagi. Tania alias jelmaan Marvin lupa bahwa dia saat ini adalah wanita, menyuruh Richard menunggu di kamar, yang saat itu Tania sedang menukar baju. Berdua jalan di taman mengobrol. Setelah hari itu, Richard gak nongol.
Seminggu, Tania merasa bingung akan dirinya, yang ternyata menantikan kehadiran Richard. Merasa hari-harinya sepi. Richard pun demikian. Lalu keduanya yang pernah menyimpan nomor telepon janjian bertemu. Tania makin bingung. Richard datang dan ngobrol-ngobrol bersama, namun jaraknya terlalu dekat, buat Tania deg-degan. Ada getaran yang kuat dirasakan saat Richard berjarak sedekat itu. Pertemuan keduanya berlangsung singkat, namun buat kesan yang mendalam untuk Tania. Hingga tanpa banyak pikir, Tania datang ke tempat kerjaan Richard dan mengajak pulang bareng. Setelah mereka berdua jalan-jalan dan menghabiskan senja, Richard mengantarkan Tania depan rumahnya. Namun seperti Tania meminta sesuatu yang sulit diucapkan, Richard menyuruh Tania memejamkan mata. Sadar diriku saat ku pandang wajahmu, oh, ku terpesona melambung anganku, tatapan lembut dari dirimu, getarkan jiwaku. Setelah Richard mencium pipi Tania, dia langsung pamit dan pergi kembali ke rumahnya. Sepanjang waktu Tania senyum-senyum sendiri bila mengingat yang terjadi dan bertanya-tanya, apakah tubuh wanita ini akan selamanya atau tidak? Tania yang baru merasakan hasrat kenyataan terbalik dengan apa yang dirasakan di masa lalu saat menjadi pria, setelah hari-harinya kembali sepi tanpa sosok Richard yang tidak datang-datang menemuinya, Tania jadi kangen memandang sudut jalan kalau-kalau ada Richard sedang berdiri mengawasinya. Ini adalah perasaan yang kuat. Tania mencoba tidak mengingat-ingat Richard. Namun semakin dilupakan, semakin rasa kangen yang menggebu-gebu itu muncul. Membuat Tania salah tingkah dan hasratnya semakin besar untuk bertemu dan dekat-dekat sama Richard. Berbagai kegiatan apapun dilakukan Tania untuk mengisi aktivitas agar tak terbelenggu oleh bayangan Richard yang menghantui. Ternyata di lain tempat, Richard memang sibuk-sibuknya bekerja. Tania yang gak tahan ingin bertemu Richard, menemui Richard di rumah. Memang hubungan mereka belum ada arah dan tujuan yang pasti, namun hasrat keduanya setelah bertemu, ini adalah ciuman pertama bagi Tania setelah berubah wujud menjadi perempuan. Dan beberapa koleksi kiss buat Richard. Tapi, Tania semakin dalam menjalani hubungan dengan Richard, buat harinya berarti. Walaupun pada kenyataan tubuh Tania namun jiwanya masih Marvin, Tania tiap-tiap momen mengingat Richard. Dia berdoa memohon berjodoh sama Richard. Namun itu doa yang bodoh. Aku kan laki-laki, barangkali gak lama lagi tubuhku kembali menjadi Marvin. Richard dan Tania sering bersama, pacaran sepulang kerja. Richard datang ke rumah Tania. Namun ada momen Richard dalam kondisi sepulang kerja merasa tubuhnya sakit. Dan rumah Tania yang paling dekat bila naik bis dari kerjaannya. Meminta izin kepada Tania untuk tiduran sambil meminum obat. Sampai efek obat tersebut bereaksi. Sepanjang jam, Tania merawat tubuh Richard yang terasa nyeri dan sakit. Dengan penuh cinta dan kelembutan, Tania dengan sabar menjaganya. Hari demi hari berganti. Tania sudah sangat jatuh cinta terhadap Richard, selalu ingin dekat-dekat Richard. Namun ini harusnya tidak terjadi, karena aku Marvin. Namun beberapa bulan jalanin pacaran, terpikir Tania yang telah dikuasai hasrat tubuh perempuannya itu merasa ingin minta sesuatu yang lebih dari sekedar pacaran, seperti tunangan atau dilamar dulu. Agak nyeleneh tapi berpikir harga dirinya sekali ini. Kalau hanya dipacari cuma sebagai permainan saja, tapi sungguh terkejut dan hancur mendengar Richard berkata yang di luar sangkaan. Selama itu ternyata hubungan mereka hanya pacaran biasa dan Richard gak mau lebih dari itu. Seperti dipukuli, seperti menangis darah, pusing, sakit kepala, Tania merasakan kekecewaan. Bermurung diri berhari-hari, namun dia ingat sesuatu, aku adalah Marvin yang menjelma menjadi perempuan. Harus bisa melupakan hal tersebut. Untungnya diketahui di awal daripada mengetahuinya di akhir. Marvin yang berwujud Tania akhirnya move on dan menjadikan pengalaman berharga untuk menjalani hidup di masa depan. Tamat.
Sadar diriku saat ku pandang wajahmu, oh, ku terpesona melambung anganku. Tatapan lembut dari dirimu getarkan jiwaku. Tak kuasa hatiku saat ku jabat tanganmu, oh, kau tersipu malu dan ku pun begitu bergejolak.